Berikut ini saya akan mempraktekkan praktek coaching dalam supervisi akademik. Dan dalam kesempatan ini saya dibantu dua rekan saya, sama-sama calon guru penggerak dari Kabupaten Bandung. Yang pertama Neng Nisa sebagai observer, dan kemudian yang kedua sebagai coachee adalah Bu Eis. Mari kita mulai. Terima kasih atas waktunya Bu Imas, Bu Eis. Saya mohon izin untuk mengobservasi kegiatan coaching dari Ibu Imas dan Ibu Eis. Oke, Bu Imas, dari ketiga kompetensi, kita kan kalau coaching itu ada ketiga kompetensi yang harus dicapai ya. Kira-kira kompetensi mana nih yang mau Ibu capai dalam kegiatan coaching hari ini? Baik Bu Nisa, pada kesempatan praktek coaching ini saya sebetulnya ingin mencapai tiga kompetensi, yaitu kehadiran penuh, kemudian melontarkan pertanyaan berbobot, kemudian yang terakhir juga dapat mendengar aktif. Ketiga-tiganya idealnya harus terpenuhi dalam coaching ini. Kenapa? Karena biar coaching ini tidak hanya semacam obrolan saja, tetapi juga menghasilkan sesuatu untuk kedepannya gitu ya. Baik. Mudah-mudahan lancar ya Ibu ya. Saya akan melihat dan mengobservasi. Silahkan boleh dimulai. Ya, terima kasih. Baik, Bu Eis. Ya, kita akan melaksanakan coaching tentang supervisi akademik. Bagaimana tadi bagaimana kira-kira tujuan dari coaching ini? Sebetulnya Bu, tujuan saya berbicara kepada Ibu, menceritakan ini saya punya masalah nih Bu. Dan nanti yang saya harapkan setelah saya melakukan coaching ini bersama Ibu, saya memiliki solusi untuk permasalahan saya. Itu Bu. Solusi dari permasalahan. Kira-kira nih permasalahan yang sangat krusial, yang sangat ini apa yang lagi dihadapi oleh Ibu? Begini Bu, kan saya ini sebagai guru mata pelajaran ya Bu ya. Di SD ya? Iya, di SD saya mengampu 6 kelas Bu. Kelas 1 sampai kelas 6. Di mana permasalahan yang saya hadapi itu yaitu saya merasa kesulitan Bu untuk menentukan kebutuhan siswa gitu. Itu yang saya rasa permasalahan yang saya alami gitu. Jadi Ibu merasa Ibu kurang bisa mengidentifikasi kebutuhan murid gitu ya. Nah, dari mana perasaan itu muncul? Ketika saya melakukan pembelajaran Bu gitu kan. Karena tentu kita sebagai guru penting sekali bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dari masing-masing murid kita supaya mereka bisa menerima materi yang kita ajarkan dengan baik gitu. Kalau kita tahu gitu kan kebutuhannya apa, mungkin kita juga dapat melakukan strategi pembelajaran yang tepat, mungkin seperti itu. Kalau kebutuhannya terpenuhi, kita bisa membuat strategi yang baik ya. Iya. Bagaimana kita bisa membuat strategi kalau kita tidak mengetahui ya kebutuhan tersebut? Kira-kira kalau misalnya ya hari ini kan kita merasa ada di kegagalan ya, bukan kegagalan sih, tidak sesuai antara kenyataan dengan harapan, antara keinginan dengan yang terlaksananya. Kira-kira kalau kita misalnya diskalakan dalam bentuk angka dari 1 sampai 10. 1 itu kita sangat tidak mampu mengidentifikasi gitu ya, tidak bisa melakukan. Kemudian kalau 10 itu kan jelaslah sempurna, kita bisa melakukan. Kira-kira posisi Bu Eis nih ada di mana nih? Kalau menurut saya ya Bu, posisi saya mungkin ada di 5 gitu ya. Kenapa di 5? Kalau misalkan kan kalau 1 ya Bu saya betul-betul tidak dapat nih ya. Kalau di 5 secara garis besar sih saya tahu gitu ya, si Anu itu orangnya seperti apa, si A, B seperti apa. Cuman secara keseluruhan mungkin itulah saya mungkin belum bisa mencapai itu. Kalau secara keseluruhan dari kelas 1 sampai kelas 6. Kalau secara garis besar sih saya tahu gitu ya. Cuman kalau secara spesifik terhadap satu anak semuanya dari kelas 1 sampai 6 itu mungkin yang belum. Ya, jadi belum, kita kan kalau kita mengajar ini kan do the best ya, lakukan yang terbaik ya. Ketika kita tidak bisa melakukan yang terbaik, kita kadang merasa ada kendala, ada kegagalan. Jadi posisi Bu middle ya, bukan berarti tidak melakukan yang terbaik, tapi belum. Nah, hari ini kita berharap dari obrolan ini kita bisa
sampai pada sebuah jalan keluar, Iya. kita akan melakukan yang terbaik. Nah, kira-kira ya, kalau misalnya ibu udah tahu kan permasalahannya tadi di mana, karena saya ngajar gitu kan, sebagai guru pelajaran, kemudian juga jamnya terbatas, Iya. ada tadi tidak mampu mengidentifikasi, kemudian kira-kira kalau ibu ingin keluar dari permasalahan ini, apa saja yang akan ibu lakukan nih? Kira-kira strateginya seperti apa? Dimulai dari strategi sederhana dulu deh Bu. Kan saya merasa kalau saya itu ya Bu, ngajar kan setiap hari beda-beda anaknya gitu ya. Hari ini ngajar kelas 6 dengan 36 siswa yang harus saya ketahui gitu ya. Kemudian besoknya lagi ngajar kelas 5. Itu yang membuat kesulitan. Tapi mungkin yang bisa saya lakukan mungkin ya Bu, mungkin pertama saya berkolaborasi dulu lah dengan wali kelasnya. Kalau wali kelas kan bertemu dengan anak yang sama setiap hari ya Bu ya, tentu mereka lebih mengetahui bagaimana kesiapan belajar anak-anak, kebutuhannya bagaimana, apakah mereka itu visual, audio, atau kinestetik. Mungkin kan guru kelas lebih paham ya Bu ya, karena mereka bertemu setiap hari. Nah mungkin yang pertama kali akan saya lakukan yang terbayang saat ini ya Bu, mungkin itu berkoordinasi dengan wali kelasnya, menanyakan bagaimana keadaan dan kebutuhan apa dari muridnya itu gitu. Kira-kira pada saat koordinasi dengan wali kelas, berkolaborasi berarti ada kerjasama di sana. Kira-kira hal spesifik apa yang akan ibu tanyakan kepada wali kelas? Mungkin pertama saya akan mengkelompokkan dari gaya belajarnya ya Bu. Saya ingin tahu kelompok mana, siapa saja anak yang gaya belajarnya visual, siapa saja mungkin yang audio, dan siapa saja yang kinestetik. Mungkin itu yang ingin saya tanyakan. Ya, selain itu kira-kira ada lagi nggak yang ingin digali lagi dari anak-anak didik kita? Mungkin kemampuannya, dari kemampuannya. Bahkan kadang kan ada anak yang belum bisa baca ya Bu ya, mungkin kan itu kan perlu mendapatkan perlakuan khusus ya Bu ya dari kita. Jadi mungkin itu yang lebih ininya. Kemudian ada juga anak yang ABK gitu kan. Iya. Mungkin kadang emosinya yang suka meledak-ledak. Kadang kalau dia tidak mood belajar, mungkin saya juga bisa tanyakan, kira-kira kalau ini anak sedang tidak mood belajar nih harus dibagaimanakan gitu. Seperti itu mungkin. Jadi banyak sekali ya Bu ya, dari mulai tadi gaya belajar, kemudian kesiapan belajar atau apa ya? Ya, atau SD ada ya yang belum bisa baca. Mungkin belum bisa baca tulis huruf Arab Al-Qur'an mungkin ya. Bisa juga. Iya, bisa. Kemudian juga tadi yang ada yang ABK juga. Nah, kira-kira kalau misalnya ini dilaksanakan sama ibu, kira-kira hambatan apa yang akan, ini kan kadang rencana itu tidak sesuai. Kita rencananya kalau pas rencana masa enak, asal ngabulur gitu ya. Tapi kemudian pada saat pelaksanaannya mah ada saja kendala. Kira-kira bakalan ada kendala apa nih pada saat ibu nyari info ya kepada para wali kelas? Mungkin ya Bu, kalau saya bayangkan nih ya, kalau saya bayangkan mungkin dari wali kelas itu, data yang diberikan dari wali kelas itu mungkin ternyata untuk pelajaran saya tidak sesuai dengan kenyataannya. Misalkan kalau ketika dengan wali kelas, si anak ini pandai dalam matematika, dalam bahasa Indonesia atau dalam IPA, tapi mungkin ketika pelajaran saya si anak ini kurang gitu kesiapan, baik itu dalam kesiapan belajarnya gitu. Nah mungkin itu mungkin kendalanya ya Bu ya. Kadang data yang diberikan oleh wali kelas ternyata tidak sesuai gitu ketika mereka belajar bersama saya gitu dengan mata pelajaran PAI gitu. Berarti datanya tidak sesuai, atau bisa jadi mungkin datanya kurang faktual ya misalnya. Nah kira-kira kalau misalnya kebayang akan ada hambatan seperti itu, kira-kira langkah apa yang akan ibu lakukan untuk menghalau? Gayanya menghalau ya, untuk menghalau lah. Seandainya rencana nggak terjadi, terlaksana, kira-kira plan B apa nih? Ya nih, kalau misalkan ya Bu, dari wali kelas si anak ini itu kesiapan belajarnya bagus gitu ya. Mungkin ketika ternyata di lapangan, ternyata ketika belajar PAI bersama saya
justru kesiapan belajarnya kurang. Mungkin yang pertama, ketika data itu tidak sesuai, saya akan meng-cross check langsung di lapangan ketika peserta didik tersebut belajar PAI bersama saya. Bisa jadi saya memberikan pertanyaan pemantik nih, pertanyaan pemantik sebelum melakukan pembelajaran ya Bu. Saya berikan pertanyaan pemantik. Ketika anak mungkin ada yang menjawab gitu ya, aktif menjawab. Kemudian kan saya cocokkan dengan data dari wali kelas. Oh ini anak ini ternyata sesuai nih, kesiapan belajarnya memang bagus gitu ya. Kalau sesuai mungkin ya saya ambil, kalau yang tidak sesuainya ya saya ubah lagi mungkin ya strateginya. Diubah lagi ya. Baik, nah tadi kan kita sudah membuat rencana planning ya, strategi lah, strateginya seperti itu. Kemudian ketika pada saat pelaksanaan, kira-kira Ibu akan membuat rencana seperti apa untuk aksinya, misalnya gini, dalam kurun waktu berapa minggu kah, kemudian untuk plan A berapa hari, plan B berapa hari, kira-kira bagaimana? Kalau yang pertama tadi seperti yang sudah saya bayangkan ya Bu, saya akan berkolaborasi dengan wali kelas. Mungkin itu adalah langkah pertama yang akan saya lakukan gitu ya. Nah, berkolaborasi dengan wali kelas, mengumpulkan data bagaimana tentang kebutuhan anak ini apa saja. Saya mencari data itu mungkin 1 minggu, memberikan waktu kepada wali kelas. Kemudian di minggu berikutnya setelah data itu saya dapatkan, saya akan meng-cross check langsung di lapangan. Apakah sesuai data anak ini yang diberikan oleh wali kelas untuk mata pelajaran saya? Kalau sudah sesuai, saya sudah menemukan kebutuhan dari masing-masing peserta didik, barulah di situ saya akan menyusun strategi pembelajaran yang tepat sesuai dengan kebutuhan mereka. Oke, ada plan, ada strategi, masuk ke RPP berarti ya nanti. Ya. Kira-kira itu butuh berapa lama nih Bu? Kalau misalkan untuk wali kelas tadi seminggu, untuk meng-cross check seminggu, dan mungkin untuk minggu berikutnya untuk menyusun strateginya. Jadi pas pada saat membuat RPP berapa lama nih waktunya kira-kira? Kalau RPP mungkin 1 minggu ya, karena setiap 1 hari 1 RPP untuk masing-masing kelas. Nah, kemudian kalau misalnya kita sudah buat rencana aksinya seperti apa, kira-kira bagaimana Ibu bisa merasakan bahwa ini tercapai atau tidak gitu? Kira-kira apa ya intinya mah bagaimana bahwa ini indikator apa yang menjadi petunjuk kepada kita ya, kepada Ibu bahwa ini berhasil nih rencananya, kira-kira gimana Bu? Indikator berhasil ya Bu, mungkin anak-anak dapat menguasai materi yang saya berikan. Bukan hanya menguasai, tapi mereka senang belajar bersama saya gitu kan, karena kalau anak kebutuhannya dapat dipenuhi oleh kita, tentu mereka belajar bersama kita itu senang, nyaman gitu kan. Nah seperti itu mungkin. Jadi nyaman dulu atau bisa dulu nih? Nyaman dulu deh. Kalau nyaman pasti nanti insya Allah lah bisa mudah untuk paham. Jadi indikator utamanya nyaman, kemudian selanjutnya itu indikator bawaan ya. Kalau nyaman, jadi pemahaman Ibu kalau nyaman pasti bisa gitu ya. Oke. Kemudian tetapi kira-kira kalau misalnya ketika udah dilaksanakan Ibu ya, kita sudah tahu indikatornya, anak-anak belum nyaman juga nih. Kira-kira bagaimana nih langkah ke depannya? Aduh, mungkin apa ya? Merubah lagi strateginya ya kali ya Bu. Iya. Merubah strategi lagi mungkin, atau nanti refleksi Bu. Saya memberikan refleksi mungkin di akhir, bertanya bagaimana senang tidak dengan pembelajaran saat hari ini gitu kan, apa yang sudah dipahami, apa yang belum dipahami. Mungkin dari refleksi dari anak tersebut saya bisa menentukan langkah selanjutnya. Kalau anak sudah merasa senang ya alhamdulillah, tapi kalau belum ya saya tanya bagaimana, kenapa belum merasa senang. Mungkin ketika anak menjawabnya, Bu misalkan saya mau bosen, nah kalau misalkan itu bosen, tantangan lagi untuk saya nih, gimana caranya supaya anak itu tidak bosen untuk. Nah, bagaimana kalau kita persentasikan misalnya ketika kita melakukan refleksi, ternyata misalnya ya sebagian besar senang, tapi ada sebagian kecil misalnya, taruhlah kalau satu kelas itu 30 orang, ada 3 orang yang mengatakan bahwa saya tidak suka misalnya, masih belum menyukai, kira-kira langkah apa yang akan Ibu lakukan? Ya saya tanya dulu ya alasannya kenapa tidak suka. Misalkan ada anak yang kalau misalkan kerja kelompok
tidak suka ya, karena mungkin temennya mungkin kurang nyaman sama temennya. Nah, setelah alasannya bisa dipahami, mungkin nanti saya bisa mencarikan solusi untuk anak yang tidak tadi, misalkan ya, yang tidak suka tadi. Kenapa? Setelah dicarikan alasannya, ya mungkin saya memberikan solusi supaya mereka juga kebagian nyaman gitu. Jadi nanti di reschedule lagi, rencana lagi, tapi mungkin tidak merubah semua ya, kalau misalnya sebagian. Nah, kalau misalnya lain halnya, kalau misalnya tidak senangnya banyak gitu ya, mungkin akan membuat replanning mungkin ya. Nah, kemudian kendalanya udah ada nih, kebayang ya. Dan kenapa kita harus berbicara kendala? Karena kendala pasti ada ya Bu ya, dan alhamdulillah sudah bisa menemukan. Nah Bu, misalnya kita kan ketika melakukan sesuatu kayak sekarang aja kita tidak bisa sendiri ya. Kira-kira kira-kira Ibu terinspirasi, pertama yang ingin saya tanyakan, Ibu kira-kira terinspirasi dari siapa untuk membuat tadi planning itu? Apakah ada sosok guru yang sudah menginspirasi Ibu misalnya? Ya betul Bu, saya melihat ada ya Bu ya, di beliau itu guru kelas 5. Beliau juga pernah mensosialisasikan kepada kita rekan-rekannya untuk melakukan pendidikan berdiferensiasi gitu ya. Dimana tentu langkah awal itu kita itu harus mengetahui bagaimana kebutuhan dari peserta didik. Nah, di sana saya merasa tertarik gitu ya Bu. Betul sekali gitu ya. Anak-anak tentu akan merasa nyaman belajar bersama kita jika kebutuhannya dipenuhi. Sama halnya dengan kita ya, ketika kita juga kan kalau kebutuhan kita dapat terpenuhi kan rasanya happy gitu ya Bu ya. Nah, saya juga sama ingin menciptakan itu, dan mungkin beliau bisa menjadi saya bisa bertanya-tanya banyak hal mungkin ya kepada beliau gitu. Jadi untuk sumber inspirasi ya, yang mungkin nanti menjadi narasumber mungkin ya ke depannya. Tapi selain butuh inspirasi sebagai narasumber, sebagai penguat kita, kita juga perlu ada tenaga-tenaga nih, bestie kira-kira yang ada, atau bisa dilakukan sendiri ini semua, atau Ibu butuh bantuan? Tentu butuh bantuan. Dari rencana tadi saya dari awal saja jelas saya sudah harus membutuhkan bantuan guru kelas, dari guru kelas 1 sampai guru kelas 6, semuanya ingin saya libatkan gitu ya. Jadi melibatkan semua semua wali kelas semua wali kelas. Kira-kira gampang untuk diajak kerjasama? Insya Allah sih Bu, kalau melihat dari karakter orang-orangnya, mereka itu orangnya terbuka gitu ya, mau bekerja sama gitu. Kemudian selain para wali kelas, ada lagi kita butuh bantuan siapa lagi? Orang yang bisa dimintai bantuan? Tentu yang ini ya, yang berhadapan langsung dengan saya, yaitu peserta didiknya mungkin. Kerjasama dari peserta didik. Ada strategi untuk menarik biar peserta didik bisa bekerja sama dengan kita? Tentu ya Bu, mungkin dari awal pembelajaran juga kita memberikan pengertian kepada mereka gitu ya. Kemudian di akhir juga kita ingin selalu itu melakukan refleksi untuk mengetahui bagaimana perasaan-perasaan mereka. Dari sana kita ayo nak, coba ungkapkan sejujurnya gitu ya, bagaimana perasaan kamu. Jangan karena takut kepada ibu ya udahlah nggak suka juga, bilang suka aja gitu ya. Nah, itu kan tentu akan menyulitkan gitu kan kepada kita. Apakah kita sudah mencapai belum kebutuhan anak kalau misalkan mereka tidak menjawab dengan jujur. Tapi ketika mereka melakukan refleksi dengan jujur gitu ya, tentu itu akan membantu kita untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya. Iya, jadi dari mulai wali kelas, kemudian panutan kita, anak-anak didik kita ya, menjadi bala bantuan untuk menggolkan program kita. Nah, oke Ibu, dari kesemua itu kira-kira Ibu dapat kembali ungkapkan, misalnya dari mulai perencanaan, pelaksanaan, itu dari mulai secara taktis seperti apa nih Bu? Awal mula ya Bu ya, awal mula saya bercerita kepada Ibu pertama tuh bingung gitu ya, gimana gitu ya dengan permasalahan ini. Saya kan yang seperti tadi ya yang saya ucapkan, bahwa permasalahan saya itu bukan hanya harus mengenali si siswa itu satu kelas, melainkan satu sekolah gitu kan, yang harus saya kenali, yang harus saya identifikasi.
Nah pertama itu yang menjadi kebingungan, tapi setelah ibu ini pancing-pancing saya menjadi berpikir betul gitu ya. Pertama saya bisa gitu untuk melakukan itu, bisa berkolaborasi dengan para wali kelas karena mereka bertemu dengan muridnya setiap hari gitu kan. Tentu mereka jauh lebih mengenal anak-anaknya ketimbang saya gitu. Di sana saya ingin mencari data tentang kebutuhan belajar anak seperti apa dari kelas 1 sampai 6 yang melibatkan wali kelas. Kemudian yang kedua, meng-cross check data dari hasil wali kelas. Saya akan cross check kembali ketika pembelajaran di kelas bersama saya. Betulkah data yang diberikan oleh wali kelas sesuai atau tidak? Kemudian ketika datanya sudah deal, sudah sesuai, yang saya lakukan adalah menyusun strategi pembelajaran yang saya tuangkan dalam RPP. Kemudian walaupun ada mungkin nantinya ada hambatan, insya Allah ya saya bisa melaluinya dengan bantuan dari rekan yang sudah berpengalaman, dengan peserta didik saya sendiri, juga dengan rekan-rekan wali kelas. Oh iya, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah sudah ada ya dari mulai perencanaan, pelaksanaan, udah kebayang sukses ya, amin. Amin ibu. Mudah-mudahan lancar. Bagaimana sekarang perasaannya udah ya, ngobrol? Bu, ya seperti yang tadi ya saya bilang, awalnya bingung kalau ini oleh sendiri gitu ya, gimana ya gitu ya, susah. Tapi ketika ibu memancing-mancing saya dengan pertanyaan-pertanyaan itu, justru malah oh iya ya benar gitu loh, saya kan bisa begini, saya bisa begitu gitu. Dengan tadi memberikan pertanyaan, kemudian saya mengeluarkan ide, jadi plong gitu ya. Oh ternyata ini loh yang bisa saya lakukan gitu. Jadi tergambar gitu Bu, jadi terbayang gitu apa yang akan saya lakukan. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan terlaksana dengan baik ya. Ya. Kapan kita ketemu lagi nih untuk menceritakan keberhasilan? Mungkin ibu 1 bulan ke depan mungkin ya. Iya, deal dulu. Iya, saya juga nggak sabar nih. Nanti pengen cerita, siapa tahu gitu ya. Mudah-mudahan kan berhasil nih. Kalau misalkan saya menemukan hambatan baru, mungkin ibu juga nanti bisa memancing-mancing saya untuk mengeluarkan ide baru lagi. Ya, mungkin ya. mancing-mancing. Ya, terima kasih Bu Nisa, itu tadi obrolan kita nih. Siap. Setelah saya lihat ya Bu ya, menyenangkan ya kegiatan coaching hari ini. Oke, untuk Bu Imas nih, setelah tadi melakukan kegiatan coaching, kira-kira kompetensi yang ingin Ibu capai sudah Ibu capai kah? Atau gimana? Alhamdulillah, saya bisa mencapai kompetensi dari coaching ini, terutama kesadaran penuh. Jadi kenapa saya mengutamakan di kesadaran penuh? Karena kunci dari 3 kompetensi itu, kunci dari keberhasilan itu kesadaran penuh. Jadi ketika saya fokuskan, memang ada sedikit ini ya, kebetulan ini ruangan senyap, jadi tidak ada gangguan apapun. Jadi ketika saya fokuskan kepada Bu Is, tutur kata Bu Is, saya menjadi terpancing. Tadi Bu Is menyatakan terpancing untuk menuturkan strategi. Saya juga terpancing oleh tuturan kata Bu Is untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, mudah-mudahan dia berbobot. Kemudian juga mendengarkan aktif ya. Kalau ketika kita misalnya memiliki kesadaran penuh, pertanyaan berbobot, insya Allah pendengaran aktif juga bisa kita laksanakan. Saya sih merasa ketiga kompetensi itu bisa dicapai, tapi memang tadi saya lebih menitik beratkan saya harus sadar penuh gitu, kuncinya itu Bu Nisa. Setelah saya lihat, memang sudah ya Bu ya, Ibu sudah fokus terhadap coaching ini, sudah fokus, lalu sudah memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga coaching tergali potensi-potensinya. Menurut saya situ sudah tercapai Bu ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya Bu di pertemuan berikutnya coaching bisa berhasil melaksanakan rencana-rencananya, dan mudah-mudahan ada lagi nih masalah-masalah baru agar setiap masalah kita bisa melakukan coaching lagi. Terima kasih Bu Imas dan Bu Ais. Baik, itu tadi praktek kita coaching supervisi akademik. Dari sana kita bisa melihat bahwa bagaimana kesadaran penuh merupakan kunci dari keberhasilan coaching, dan tentunya bukan hanya kesadaran penuh juga, alur tirta juga harus kita pakai. Bagaimana kita menanyakan tujuan, kemudian bagaimana mengidentifikasi masalah, kemudian juga
menggali rencana-rencana aksi dan juga tanggung jawab yang akan dilaksanakan oleh Coach. Itu tadi penampilan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.